Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa terjaga kesuciannya, baik ketika beliau masih hidup maupun setelah beliau wafat. Hal ini berbeda dengan jasad manusia pada umumnya. Kematian tidak akan pernah merubah jasadnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga beliau, baik semasa hidup maupun setelah beliau wafat. Dalil yang menjelaskan terkait dari hal tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Bakar radhiyallahu anhu pun datang. Kemudian beliau membuka kain penutup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mencium beliau. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Ayah dan ibuku menjadi tebusanmu. Sungguh engkau senantiasa indah, baik ketika engkau masih hidup maupun setelah engkau wafat." Mengapa pemakaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai tertunda, dan apakah perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan sahabat setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Simak videonya sampai selesai agar tidak salah faham. Setelah melewati masa sakaratul maut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kembali ke Ar-Rafiqul A'la pada hari Senin, bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Para sahabat pun bingung mengenai cara memandikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan sahabat. "Demi Allah, kami tidak tahu apakah kami harus melepas pakaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana memandikan jenazah yang telah dilakukan seperti biasanya." Ketika terjadinya perselisihan pendapat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka tertidur. Kemudian mereka mendengar ada suara seseorang yang berkata dari arah rumah, yang mana mereka tidak tahu suara siapa yang terdengar itu. Orang itu berkata, untuk memandikan Rasulullah dalam kondisi beliau tetap memakai pakaian yang beliau kenakan. Setelah mendengar hal itu, mereka pun kemudian memandikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tidak melepaskan pakaian Rasulullah. Mereka menyiramkan air ke jasad beliau dan menggosok tubuh beliau pun dari luar pakaian beliau. Di antara sahabat yang ikut memandikan Rasulullah adalah Abbas, Ali, Al-Fadl, Qutham bin Abbas, Usamah bin Zaid, dan seorang bekas budak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abbas, Fadl dan Qutham membalikkan tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Ali bin Abi Thalib, sementara Usamah bin Zaid dan seorang bekas budak Rasulullah menyiramkan air ke tubuh beliau. Ali bin Abi Thalib berkata bahwa dia telah memandikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mendapatkan sedikit pun yang biasa ditemukan ketika beliau memandikan orang yang telah meninggal. Ali juga berkata, "Ayah dan ibuku menjadi tebusanmu. Alangkah wanginya Rasulullah, baik ketika hidup maupun setelah wafat." Oleh karena itu, para sahabat pun tidak mengkhawatirkan kondisi jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan berubah, karena sesungguhnya menunda pemakaman orang yang telah meninggal tidak dianjurkan. Khawatir akan merubah jenazah setelah kematian. Namun jika alasan ini tidak ada dan jenazah tidak berubah sebagaimana yang terjadi pada jasad Rasulullah, maka penundaan tersebut tidak lagi menjadi makruh, terlebih lagi karena ada kebutuhan dalam penundaan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikafani menggunakan 3 lapis kain berwarna putih yang terbuat dari kapas, tanpa dilapisi baju dan tanpa surban. Setelah selesai dikafani, orang-orang masuk ke tempat beliau dan bergantian menyalati beliau, dimulai dari para sahabat, kemudian para sahabiat, terakhir dari kalangan anak-anak. Mereka semuanya sholat sendiri-sendiri dan tidak ada yang berjamaah.
Adapun perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan sahabat setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika sebagian dari mereka mengingkari wafatnya Rasulullah dan meragukan akan hal tersebut, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan hati mereka dengan khutbah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian berkumpulnya kaum Ansor di Sakifah, Bani Saidah, serta kedatangan Abu Bakar dan Umar kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kaum muslimin dari fitnah, perpecahan, dan perselisihan melalui khutbah Abu Bakar di dalam Sakifah tersebut. Para sahabat yang hadir pada saat itu pun kemudian membayat Abu Bakar. Setelah para sahabat selesai mensalati Rasulullah, muncullah perselisihan lagi. Mereka berbeda pendapat mengenai di mana tempat dimakamkannya Rasulullah. Ada yang berkata beliau seharusnya dimakamkan di masjid beliau, sebagian yang lain berkata beliau sebaiknya dimakamkan bersama para sahabat beliau, hingga akhirnya datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan menyelesaikan perbedaan pendapat itu dengan hadis yang didengarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa para nabi dimakamkan di tempat mereka wafat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun akhirnya dimakamkan di kamar beliau, di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ranjang tempat beliau wafat diangkat, dan Abu Talha Al-Ansori menggali makam beliau tepat di bawah ranjang tersebut. Nah sahabat Islamiyah, terlambatnya pemakaman Rasulullah dikarenakan beberapa alasan. Di antaranya karena para sahabat semuanya mensalati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik laki-laki, wanita, maupun anak-anak dengan cara sendiri-sendiri. Hal ini tentu akan memakan banyak waktu karena semua orang ingin mendapatkan keutamaan mensalati beliau. Alasan lainnya, karena terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para sahabat mengenai cara memandikan beliau, serta tempat pemakaman beliau. Selain itu juga karena perhatian para sahabat untuk menyatukan kalimat, agar tidak terjadi perpecahan di kalangan kaum muslimin setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlambatnya pemakaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kurang dari 48 jam. Waktu tersebut bukanlah waktu yang lama, bahkan hampir tidak cukup untuk menyelesaikan semua sebab yang ada tersebut. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan, ketika para sahabat ingin menggali makam Rasulullah, Abbas memanggil dua orang lelaki. Ia berkata kepada salah satu di antara mereka untuk bergerak menghadap Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia adalah orang yang biasa untuk menggali kubur bagi penghuni Mekah. Sedangkan satu orang yang lain diperintahkan kepadanya untuk menghadap Abu Talhah, yang merupakan penggali makam penduduk Madinah. Para sahabat pun berdoa untuk mendapatkan pilihan yang terbaik untuk Rasulullah. Mereka kemudian mendapati Abu Talhah, karena Abu Ubaidah tidak ditemukan pada saat itu. Makam Rasulullah pun digali sebagaimana digalinya makam penduduk Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan di malam Rabu. Orang yang turun dalam liang lahat beliau adalah Ali bin Abi Thalib, Al-Fadl, Qutham bin Abbas, dan Syukron yang merupakan bekas budak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Syukron membawa selembar kain merah yang biasa dipakai oleh Rasulullah. Dia pun menguburkannya bersama beliau dan berkata, "Demi Allah, tidak ada seorang pun yang akan memakai kain ini setelahmu." Kain itu pun dikuburkan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya dia berkata, di makam beliau diletakkan kain berwarna merah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dalam usia 63 tahun. Beliau tidak meninggalkan sedikit pun dari harta dunia. Bahkan ketika wafat, baju besi beliau pun telah digadaikan untuk membeli beberapa sak tepung. Nah demikian pembahasan hari ini.
like dan share video ini jika bermanfaat. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani, Ad-Daruqutni. Wallahu a'lam bishawab.